dengan Ibu Ani. Iya. Ya, saya bidan Irfa yang hari ini akan bertugas memeriksa Ibu. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah kurang sehat Ibu. Apa yang dirasakan? Perut saya sakit sama kepalanya rada pusing. Oh gitu. Baik Ibu, tadi kita sudah melakukan wawancara ya Bu ya, tentang keluhan Ibu sudah saya catat semua di sini. Sekarang kita melakukan pemeriksaan fisik Ibu ya. Nanti Ibu akan naik ke tempat tidur, lalu saya akan periksa dari mulai kepala sampai ke kaki. Baik, Ibu setuju dengan pemeriksaan yang akan saya lakukan? Saya Ibu setuju. boleh tanda tangan di sini ya. Nah, baik Ibu, saya akan siapkan alat dan Ibu naik ke tempat tidur. Sebelum naik ke tempat tidur, apa Ibu mau ke kamar mandi dulu? Enggak Ibu. Enggak, saya bantu naik ke tempat tidur ya Ibu ya. Iya. Yuk. Oh iya, Ibu tadi ada keluhan juga di bagian vaginanya ya Bu ya. Kalau gitu sebelum naik ke tempat tidur kita lepas dulu celana dalamnya, nanti kalau saya periksa tidak sini lagi Bu ya. Baik, silakan Ibu. Ya, sini ya, sini ya. Nah kemudian, baik Ibu sudah enak tidurnya? Sudah Ibu. Sudah enak. Sebentar ya Ibu, saya tinggal ya. Saya siapin alatnya dulu. Kita dekatkan alat, lalu kita melakukan mencuci tangan. Ingat, mencuci tangan kita harus melepaskan semua alat, semua yang kita ini ya, jam tangan, kemudian cincin dan bajunya digulung sampai ke siku ya. Jadi ini sering sekali nih ujian, tapi tidak begini, tidak melakukan yang ini ya. Padahal ini merupakan poin ya. Nah kemudian kita mencuci tangan di air mengalir ya. Nah, di air mengalir menggunakan sabun. Ini saya tidak usah contohkan karena Anda sudah mengajari ya. Nah kemudian kita mulai tentunya kita sudah cek alat kita sudah lengkap, lalu kita menggunakan sarung tangan ya. Nah, kalau memang perlu bengkok kita dekatkan dulu karena ini akan kita gunakan untuk membuang tisu dan ini ya, membuang tisu, kasa dan lain-lain ya. Jadi kita buka, ini tidak steril karena untuk pemeriksaan fisik kan tidak steril. Kita bisa ambil ya. Kita menggunakan sarung tangan dulu. Baik, ini tidak steril, kita bisa tutup ya. Kemudian baik Ibu Ani, kita mulai ya Bu ya. Kita melakukan pemeriksaan fisik sebenarnya bisa sekaligus dengan pemeriksaan tanda-tanda vital. Akan tetapi sekarang Ibu praktekkan dulu pemeriksaan fisik ya. Nanti tanda-tanda vital Ibu praktekkan, habis itu baru kita combine ya. Nah kemudian Ibu Ani, gimana tidurnya, sudah enak? Tadi Ibu Ani mengeluh ya, kepalanya pusing ya. Apa ada benjolan Bu di kepalanya? Boleh saya lihat Bu. Nah kalau mau melihat kepala, kalau ada benjolan memutar tadi ya, searah jarum-jarumnya. Nah baik ya Bu, tapi kita lihat juga rambutnya. Kalau memang kotor dan lain-lain, berarti pasiennya nggak ngurus sendiri ya. Misalnya pasiennya. Baik Ibu. Nah sekarang kita lihat matanya ya. Kemudian kita lihat pertama wajahnya. Pertama inspeksi ya, wajahnya ada udem tidak. Pasien ibu hamil yang dengan preeklamsia biasanya udem pada mata, jadi matanya bengkak ya sampai sipit. Pernah lihat ibu hamil matanya bengkak sampai sipit ya? Nah itu bisa, itu karena mungkin tekanan darahnya tinggi ya. Nah baik Ibu, untuk muka dan telinga kita lakukan dengan senter ya. Nah kemudian kita ke arah telinga. Nah telinga pasien kita lihat, baik ya, atau dimulai yang terjauh dulu boleh lihat ke sini Bu gitu ya. Nah, kemudian kita lihat begini. Nah kemudian kita lihat hidungnya Bu, coba buka hidungnya. Saya buka ya Bu ya, maaf ya. Nah sekarang kita mau lihat pupilnya ya. Nah jadi kalau untuk hidung kita gini dulu biar dia tidak silau ya. Nah kemudian sekarang kita lihat matanya, buka matanya Bu, kita lihat. Nah kalau pada bayi pun kamu periksa, kalau kita ini dia kan ngikutin cahaya, tapi kalau nggak ngikutin cahaya berarti ada masalah di pupil ya. Nah kemudian kita lihat, buka mulutnya Ibu.
Nah, tadi ada keluhan sakit nelan nggak Bu? Enggak. Kalau memang ada keluhan sakit nelan, kalau bayi atau tidak bisa menjulurkan lidahnya, kita gunakan tong spatel ya untuk menekan. Kemudian kita bisa lihat bagian apa namanya kelenjar ininya ya, tonsilnya ya, Pak ada merah. Iya, tenggorokannya merah. Biasanya kalau pasien yang tidak kooperatif nangis ya Pak, nggak mau kita pakai gunakan tong spatel. Tapi kalau kooperatif, coba julurkan lidahnya, buka mulutnya, dia kita bisa gampang melihatnya ya. Jadi kita bisa lihat begini. Nah, sudah di bagian muka. Kemudian ada lagi yang belum kita lihat ya, karena tadi ibunya mengeluhnya pusing, lalu kita harus lihat apakah konjungtivanya pucat atau tidak. Nah, cara memeriksa menggunakan ibu jari ya, kemudian ini kita ibu coba lihat ke atas. Nah, jadi maaf saya contohkan ke sini ya. Iya. Nggak apa-apa. Jadi ini coba lihat ke atas. Nah, saya gini kan. Ibu boleh masuk sini. Ya. Nah, jadi dia ibu lihat ke atas, jadi ini gini. Ya. Karena itu kan nggak bisa bergerak dia, ya. Ini nggak bisa bergerak, jadi kita gini, kita tangannya begini. Kita lihat, baik. Nah, sekarang turun ke bagian dada ya. Kalau turun bagiannya nggak bisa dibuka sekaligus, kita turunkan buka dadanya, saya periksa ya ibu ya. Nah, kalau tergantung keluhannya lagi ya. Kalau keluhannya masalahnya ini payudara ya, kita periksa payudaranya. Tapi kalau keluhannya misalnya pusing misalnya atau flu atau apa, kita periksa bunyi jantung. Oke, kita periksa satu-satu ya. Kalau payudaranya cara meriksa seperti apa? Nah, cara meriksa payudara ini ibunya terlentang seperti ini, biasanya payudaranya akan melebar. Nah, kita akan periksa perabaan mulai dari yang jauh dulu ya. Kita lihat di bagian ketiak ibu ya, kita memutar ya cara meriksa Bu. Kalau sakit, kalau nyeri, ketika saya tekan kasih tahu ya Bu ya, nyeri nggak di sini Bu? Nyeri nggak? Nah, baru ke bagian payudara. Setelah itu kita tahan di atas, raba di sini ya. Nah, kemudian kita raba di sini. Nah, kalau ya ada lagi modelnya yang kita memutar di sini, periksa lagi sampai ke ini kan payudaranya bagian ini masih bagian pangkal, tapi kan kita mau ke atas, jadi secara spiral ke atas secara spiral sampai ke ini ya, apakah mengeluarkan apa tidak. Nah, lalu payudara bagian kiri juga begitu, kita mulai dari sini. Yang nyeri kasih tahu ya Bu. Nah, kita memutar secara spiral ke atas ya. Kita tekan. Nah, ini kita periksa payudaranya. Nah, itu untuk payudara. Tapi kalau tidak ada keluhan payudara, misalnya laki-laki dan lain-lain, ya kita tentunya periksanya dada, bunyi jantung, dan bunyi nafas ya, menggunakan stetoskop ya. Nah, kemudian kita cek ya. Oh, ibu tadi lupa, sebelum ke dada kita leher tadi lupa ya, leher ya. Nah, leher setelah dari muka tadi kan leher, kita pegang ya bagian ini pangkal lehernya, karena di situ ada kelenjar tiroid ya. Tiroid itu di antara sebelah kanan dan kiri tenggorokan. Tapi kalau kelenjar tadi kita lihat ya udah merah besar ya, kemudian kita cek di sini. Nah, sekarang ibu coba menelan ludah ya, kita cek begini, ibunya nelan ludah. Nah, kalau misalnya membesar biasanya dia sakit nelan karena kita tekan di sini, dan sakit nyeri atau nyeri tekan. Nah, kemudian kita raba di kanan ke kiri dari untuk melihat apakah ada pembesaran kelenjar tiroid. Kalau pembesaran kelenjar gondok ya, kalau ini gondokan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, atau ada pembesaran kelenjar parotis yang karena virus apa yang suka di ya, orang kan membesar di sini nyeri. Amandel. Bukan amandel, kalau amandel tadi di sini. Kalau amandel kelenjaran tonsilnya yang besar ya. Tapi kalau ini parotitis, penyakit parotitis yang dulu zaman dulu dikasih blau, dikasih gondok-gondokan. Nah, itu ya. Nah, itu nyeri tenggorokan, biasanya nyerinya dari
keluar juga ya, kita bisa lihat. Oke, terus ke dada. Habis itu kita akan lakukan pemeriksaan untuk denyut jantung ya. Denyut jantung itu ada sebelah kiri ya. Cek. Nah, denyut jantung kita cek ini kita apa jam dinding atau jam tangan, kita cek untuk dalam 1 menit berapa denyutan. Terus suaranya ya, suaranya tidak menyebar atau tidak murmur tapi tuk tuk gitu, jelas ya dari mana tuk dan membukanya dari klep jantung. Lalu kita bisa periksa di kanan atau kiri juga bisa untuk ke pernapasan. Nah, kalau kita periksa paru-paru, ibunya suruh ngambil nafas, kempeskan perutnya Bu, coba tarik nafas ya, lihat pakai hidung, hembuskan 3 kali. Kita bisa cek apakah ada cairan di dalam paru-parunya. Nah, kalau ada pasien yang dengan batuk, biasanya dia akan terdengar pokok di dalam paru-paru. Nah, kalau misalnya dia ngik biasanya karena asma, tapi kalau krok biasanya bisa jadi karena banyak cairan yang menumpuk ya, pneumonia dan lain-lain ya. Oke, sudah di bagian dada. Sekarang kita ke bagian perut, tutup dadanya ya. Nah, sekarang kita bagian perut, kita buka bagian perutnya. Nah, kalau ibu hamil tentunya kita periksa kehamilannya juga. Nanti ada periksa di aspek kehamilan ya. Tapi kalau pada dewasa tadi ada ngeluh sakit misalnya kembung ya, pertama kita cek dulu ya, cek dulu bagian apakah ada kembung. Kalau misalnya pasien yang gastritis dengan kembung GERD ya, itu kita dengar banyak angin ya, kita periksa minimal di 4 kuadrat. Kalau 4 kuadrat itu kita periksa gini, belah begini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sekarang di kuadrat mana? Kuadrat yang 3 ini ya, 1, 2, 3, 4 ini adalah mah ya yang nanti akan kita masukkan selang itu ke sini. Nah, kita periksa kalau misalnya bunyinya banyak angin biasanya begitu ya. Nah, berarti nanti kita kasih obat untuk kembung ya. Nah, kemudian kita periksa. Nah, kemudian udah kita dengar sudah. Sekarang kita meraba atau palpasi ya. Nah, palpasi tadi karena ibunya mengeluh sakitnya daerah sini, kita tekannya daerah yang jauh dulu. Yang kuadrat 2 misalnya, Bu, ini sakit enggak kalau saya tekan. Nah, kalau pasien ngeluhnya di sini biasanya kalau usus buntu atau appendicitis ya, di sini sebelah kanan bawah ya. Nah, kemudian kita tekan di sini, nyeri enggak? Nyeri tidak? Nyeri tidak nyeri. Nah, bagian yang mana yang paling sakit ya? Mana yang paling sakit, Bu? Ini sakit nggak? Ini? Oh, ini yang paling sakit. Oh, berarti gastritis. Tapi kalau bagian bawah yang ini berarti kemungkinan appendicitis. Nah, kalau untuk appendicitis selain kita tekan, biasanya dia akan nyeri di saat kita narik tekanan. Kita tekan dia nggak begitu sakit, tapi begitu kita tarik dia akan jerit gitu ya. Nah, untuk itu biasanya kita tambah dengan kita angkat kakinya. Lebih sakit, mas kita ditekuk ya, tekuk sampai angkat ke tarik ke perut. Nah, itu biasanya lebih sakit untuk meyakinkan appendicitis. Nah, untuk itu biasanya perlu operasi atau tidak, biasanya pemeriksaan lanjutan ya. Nah, demikian juga kalau pasien tadi seperti tipes ya, kembung, pasti kita temukan kembung ya. Kalau tipes ya kembung, terus ini ya kita kasih juga obat untuk kembung ya. Nah, ini. Oke, di bagian perut sudah. Kalau ibu hamil nanti Anda belajar sendiri. Nah, sekarang Anda periksa tangannya dulu. Nah, di sini Anda kalau mau periksa lila boleh juga sekarang ya. Nah, ini ditekuk ke dada, periksa ya. Oke, dada tadi satu lagi pernapasan ibu lupa ya. Nah, sekarang ibu napas Bu, kita juga melihat kembang dan kempesnya ini ya. Pernapasan normal dalam 1 menit itu kan 16 sampai 20. Kalau lebih dari berarti sesak ya. Nah, tapi kalau 16 atau kurang dari 16 pun ya enggak mungkin, biasanya pasiennya sesak ya. Berarti dia sesak membutuhkan oksigen ya. Nah, kita bisa langsung lihat dari jumlah nafasnya dalam 1 menit. Nah, kemudian dari ininya kita bisa lihat juga telapak tangannya. Kalau pasiennya tadi mengeluh pusing ya, kita lihat juga ya dari telapak tangan, biasanya kita udah lihat tangannya pucet gitu ya. Nah, kita lihat, terus kita sambil raba juga sakralnya dingin nggak. Biasanya untuk pasien yang sesak nafas itu bagian ujung ini nggak kebagian oksigen,
dia dingin ya, atau pasien yang hipoglikemi yang tadi ya, kelaparan dan lain-lain ya. Kemudian kita lihat tangannya kanan dan kiri ya, kita usahakan yang terjauh dulu. Kemudian kita ke bagian kaki. Nah, ke bagian kaki kita buka kakinya ya, kita buka kakinya. Nah, sekarang kita mau periksa udem tidak. Udem itu kan ada metakarpa di sini ya. Jadi kita periksa di sini metakarpa, di sini tibia ya. Jadi kita periksa, kalau ibunya udem biasanya kita tekan 3 jari di sini. Kita angkat. Nah, kita bisa lihat positif 1, positif 2 dari lama dan tidaknya lagi. Kalau dia kembali ya, kalau tidak udem cuman bengkak biasa kita giniin, ya langsung balik lagi ya. Nah, kemudian juga kita lihat varises ya, varises. Karena di kiri biasa varises itu ngumpulnya di sini. Ya, itu di sini. Nah, ibu yang varises tidak boleh diberikan pemasangan itu apa namanya alat KB yang ini biasanya untuk ibu yang ber-KB kita periksa ya. Kalau ada varises kita harus hati dengan hormon. Nah, itu kita periksa bagian kakinya. Baik ibu, ini sudah bagian kaki sudah selesai. Sekarang saya akan periksa bagian vagina dan anusnya ya ibu ya. Baik ibu, tekuk kakinya bisa. Nah, kita tekuk kakinya bisa bu. Bisa tekuk kakinya ya bu. Nah, untuk ini kita biasanya pasang pengalas ya. Tapi kalau ini sudah ada pengalasnya, ya nggak apa-apa. Kita dekatkan saja bengkok. Nah, bengkoknya ini seperti ini. Ya. Nah, kalau kita mau meriksa labia, tentunya kita membutuhkan kapas ya untuk dilakukan kapas DTT untuk dilap dulu. Tapi kalau hanya kita mau memeriksa apakah ada benjolan dan lain-lain warna, kita bisa menggunakan senter juga. Kita buka vaginanya, lalu kita lihat apakah ada pengeluaran, keputihan dan lain-lainnya. Nah, tapi untuk bidan biasanya kita lakukan juga dengan vulva hygiene. Jadi nggak bisa cuma doang, masa nggak ada interanus sedikit pun ya, kita lakukan vulva hygiene. Jadi kita periksa vaginanya, pengeluarannya apa, apakah ada benjolan, kelenjar Bartholin. Biasanya pada pengantin baru itu biasanya suka karena tidak bersih ya, makanya untuk itu juga suka harus diajarin ya kebersihan pasca ini. Lalu harus bisa pembesaran kelenjar Bartholin itu ya seperti bisul lah, cuman karena dia di tempat yang lembut ya jadi besar gitu ya. Nah, itu ada juga suka ada benjolan dan lain-lain ya. Nah, kemudian pada anus kita lihat ada varises juga gitu ya. Pada pasien yang dengan varises ibu hamil dengan varises yang kita anjurkan tidak mengedan, tapi kita SC gitu ya. Tuh. Tapi kalau dia lahir ya kita masukkan lagi varisesnya karena ngedon itu pasti keluar ya. Oke, ini sudah selesai. Kita rendam di klorin sekaligus kita akan cuci tangannya. Kita buka. Oke. Sudah ibu, kakinya ibu pemeriksaan sudah selesai. Saya bantu bangun yuk. Tadi kita belum cek badan berat badan ya. Nah kemudian kita ini bangun sama jadi. Nah, pasiennya tadi. Jadi pada saat pasien dibangunkan, kakinya kita angkat ke sini, pasiennya bangun. Jadi langsung menjuntai di sini, duduk di sini. Nah, baik ibu, saya periksa dulu lengan atasnya ya, coba begini ibunya. Nah, ini kita lihat di ini bagian ini ya ke siku. Jadi boleh kita ukur dulu gini kalau mau ya ke siku biar nggak menunjukkan kita mengukur gitu. Terus kita mau ngambil 1/3 atas kan. Jadi kalau ini kan ini segini udah ini 2. Jadi kita mau mengukurnya berarti di sini. Gitu ya. Nah, mengukurnya pelan-pelan, kalau ini kertas. Nah,
ini tanpa baju tentunya ya, dibuka ya. Nggak tanpa kan ini kena ke baju 1 cm pun akan berarti. Nah, di angka 25 ya, di angka 25 ya. Jadi sepertiga yang di atas atau di yang tengah-tengah juga nggak apa-apa. Ini kita ambil, kita sebenarnya untuk ini aja, untuk ngecek ya tengah di sini bisa. Jadi nggak mesti harus ke atas ya. Jadi ini kita cek ini catanya ya. Nah, ya 25 ini kebalik jadi susahnya. Ini angka 24,5 ya. Oke. Nah sekarang sudah selesai Ibu. Nah kakinya kan nggak gantung sekarang nih tanpa alas ya. Biasanya tanpa alas kita buka. Nah sekarang tadi diantar siapa Ibu? Diantar suami. Diantar suami ya. Ya kan gerak dimulai dari yang terjauh ya. Nah kita cek di sini ya. Santai aja ininya ngetupnya ya. Nah gitu ya, biasanya dia langsung ini gitu. Karena nggak kelihatan ini, sorry ya, nggak kelihatan ya di tempatnya. Nah jadi gitu, sudah selesai. Nah tadi kita kalau lupa, kamu jangan grogi kalau ujian. Kalau lupa kita saya bantu turun. Nah sekarang lepas alas kakinya lepas, kita ukur tinggi badan dan berat badan. Ini ukurannya pasiennya menghadap ke sini, salah ini. Ayo coba lihat Ibu. Pas enggak? Menghadap ke saya yuk. Naik menghadap ke saya. Rapatkan tumitnya ke dinding. Rapatkan tumitnya ke dinding. Nah kita lihat berapa ininya ya, 50. Coba sekarang kita ukur ukurannya. Dan kebalik ini salah ininya, ini udah 106 ya. Kita lihat seperti ini. 166 bedanya 50. Nah, silakan duduk kembali Ibu. Ya, kita cuci tangan ya. Sudah selesai. Baik Ibu Ani, tadi saya sudah periksa. Tadi keluhan Ibu adalah pusing, pucat. Benar Bu, saya melihat memang matanya agak konjungtivannya agak pucat, tangannya juga agak pucat ya. Tapi pernapasan dan lain-lain bagus Ibu ya, tensinya juga bagus. Nah kita bisa gitu ya. Nanti Ibu bagaimana Ibu istirahatnya di rumah? Banyak kerjaan atau Ibu bisa istirahat siang, bisa tidur? Saya kerja terus, jadi saya sering begadang. Oh iya, ini kan Ibu sedang hamil. Kebutuhan orang yang hamil itu minimal 6 jam Bu tidurnya, sampai 8 jam. Nah Ibu boleh ambil porsinya malam hari misalnya 4 jam, atau harus Bu nanti siang 2 jam tidurnya gitu. Tapi kalau nah itu bisa mengurangi untuk ini. Tapi untuk memastikan berapa HB Ibu, saya kasih pengantar untuk laboratorium ya Bu ya. Nanti bisa ke laboratorium HB-nya berapa. Mudah-mudahan HB-nya di atas 11 ya. Nah, tapi kalau kurang dari 11 nanti ya Ibu kita kasih terapi dan harus istirahat dan nanti konsultasi ke gizi. Baik Ibu Ani, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup. Cukup. Baik Ibu, ya silakan. Nanti kalau ada apa-apa datang lagi ya Bu ya. Iya. Nanti dari laboratorium berapa HB-nya nanti ke sini lagi.